Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar. Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah sungguh merupakan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi hari ini di hari ke-7 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Juni 2025 ini kita masih terus beri oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar yang tak ternilai harganya ini ya. Nikmat iman, keindahan berislam, dan insya Allah semangat untuk menjalankan salah satu perintah yang tertuang di dalam surat Al-Kautsar itu bahwa diperintahkan setelah sholat fasoli di Rabbika kepada Tuhanmu wanhar maka berkorbanlah. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sharing untuk apa? Saling faham, dengan faham itu akan semakin kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin dalam, dan itulah bekal kita nanti untuk menghadap kembali kepadanya agar bisa husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jadi para pendengar sekalian, seperti sedikit yang disampaikan oleh Mbak Mira tadi, kan memang perintah ini adalah perintah tahunan, yaitu setiap bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10, insya Allah Jumat besok ya. Dilihatkan sampai ada kaitannya sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan tasyrik ya. Dan ini seluruhnya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kurban. Namun apa sih ya yang Allah inginkan itu dari perintah berkorban ini? Apakah itu dagingnya itu? Padahal Allah ini maha segala-galanya. Bukan, para pendengar sekalian yang berbahagia. Yang pertama adalah bukan daging dan darah yang mengucur dari hewan kurban yang kita sembelih, tetapi adalah takwa. Itu jelas di Al-Haji surat ke-22 ayat 37 Allah sampaikan bahwa la yanalallahul humuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang mencapainya. Nah, ini yang Allah inginkan. Jadi bukan sekian kilo daging, bukan ukuran hewan yang besar yang mungkin sudah beli beberapa saat yang lalu terus supaya semakin gemuk. Tetapi bagaimana sejak awal ini sudah kita siapkan, ini bulan Dzulhijjah, ada keikhlasan niat yang kuat bahwa ini semata-mata adalah kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan itulah merupakan ketundukan hati bagi seorang hamba yang telah berikrar
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensinya kalau sudah berikrar dan mengucapkan, mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang harus disembah dan panutan kita yang harus kita ikuti sunnah-sunnahnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti yang saya katakan tadi, kalau ada perintah, maka dengan ikhlas liya'budun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi berkorban adalah taqarrub ini, mendekatkan diri kepada Allah sebagai ekspresi ketakwaan kita, bukan semata-mata dagingnya itu. Dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah menghidupkan spirit pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu bukan kurban kaleng-kaleng ya, atau ibadah pencitraan semata, tetapi memang meneladani ketundukan total seorang yang terpilih, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga putranya Nabi Ismail yang dengan ikhlas rela hati menyerahkan apa yang paling dicintai, yaitu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, begitu diperintahkan, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Tapi apa jawab si anak ini? Yang belum dewasa kan. Masih anak-anak sampai remaja. Tetapi betapa luhurnya keikhlasannya yang juga totalitas. Apa yang Nabi Ismail sampaikan? Katakan kepada ayahnya, qala ya abatif al ma tu'marun, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, disinilah setiap diri kita, maka kita berharap dan terus juga dengan mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memang yang Allah perintahkan kepada kita, kita juga diberi kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Terutama adalah bagaimana keberanian kita, seseorang yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mau menyerahkan memang apa yang dicintai oleh seseorang itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu harta, waktu, bahkan yang sering kita ada adalah ego kita yang hanya semata-mata kalau sudah diberikan oleh Allah pada kita, kadang lupa bahwa semuanya itu adalah titipan dan tidak ingin apa yang kita punya itu kemudian hilang. Nah, inilah kebanyakan fenomena-fenomena yang ada, bahkan mungkin tidak terasa kadang terjadi pada diri kita. Nah, di bulan inilah Allah ingin kita kembali pada apa yang kita katakan, yaitu sami'na wa ata'na. Nah, para pendengar sekalian, dengan sudah melakukan dan sudah ada niatan khusus, tulus, ikhlas, maksud saya adalah kita sekaligus akan menghidupkan solidaritas sosial. Ya. Hadis riwayat yang pernah diriwayatkan oleh Muslim itu yang artinya begini. Penduduk Badui bersegera mendatangi Madinah untuk menyaksikan penyembelihan kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, simpanlah selama 3 hari, kemudian sedekahkan sisanya. Setelah itu mereka berkata, wahai Rasulullah,
orang-orang menjadikan tempat minuman dari korbannya dan melarutkan untuk dibuat lemak. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa? Mereka berkata, sebab engkau telah melarang memakan daging korban setelah 3 hari. Beliau berkata, aku larang hal itu karena adanya orang-orang miskin dari suku Badui Arab yang mendatangi Madinah, maka sekarang makanlah dan simpanlah. Nah, inilah menunjukkan bahwa untuk bisa dilakukan bersama, untuk bisa makan bersama-sama. Para pendengar sekalian, jadi memang ibadah kurban ini bukan hanya ibadah personal yang setelah sholat Id itu, tetapi juga ibadah sosial. Sehingga setelah kita salam ke kanan dan salam ke kiri, ya itu menunjukkan gambaran bahwa setelah kita hablum minallah adalah vertikal pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kepedulian terhadap sesama. Ada bagaimana menghubungkan sesama manusia, menguatkan ikatan antara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Lewat apa? Lewat pembagian hewan korban yang telah dipotong setelah sholat Id ini. Sehingga ada rasa syukur di hati kita. Alhamdulillah telah bisa berbagi. Dan siapapun yang berbagi, maka termasuk yang akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, ya bahwa azab Allah itu amat pedih. Namun demikian, memang segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah manusia yang sudah berjanji bahwa saya ini orang muslim, ya saya tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Tetapi seberapa ketundukan kita pada Allah, lah itu senantiasa Allah mengujinya, ya, dengan niat-niatan kita. Apa tadi yang awal sudah sampaikan? Apakah betul-betul niat karena Allah atau untuk supaya dilihat bahwa saya hewannya yang paling banyak, yang paling bagus, tidak sama dengan mereka-mereka? Ya, tidak. Karena setiap seseorang yang melakukan suatu kegiatan, yang dia dapatkan adalah sesuai niatnya. Bukan, ini juga sering kita bahas dan kami sampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal itu kan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat karena Allah, ya itu tadi yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya hanya popularitas menjadikan atau ingin disiarkan di media sosial, ya itu yang dia dapatkan. Nah, jadi kalau seseorang hanya ingin dilihat, difoto, dinilai ini dermawan, jutawan, ya maka itulah yang akan dia dapatkan. Karena apa? Ibadahnya tercampur dengan ria'an nas. Ria, ingin pamer kepada sesama manusia. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan menjadi hal yang bisa menggugurkan kewajiban bagi yang mampu. Berhati-hatilah, ya, yang sudah diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang cukup dan bahkan yang lebih dari cukup,
tetapi mengatakan bahwa ya kurban itu kan sekali-kali. Kalau dulu sudah pernah, sekarang enggak. Ya gantian dong. Nah, padahal perintahnya sejajar dengan sholat. Nah, sholat itu adalah terus tidak ada pemberhentiannya kalau sudah pernah sholat atau tidak sholat, enggak. Itu demikian juga berkorban ini. Ya. Mangkana lahu sa'atu walam yudoh fala yakrobanna musallana. Nah, ini awas ya, dari Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa memiliki kelapangan harta tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Berarti kan sampai tidak terakui sebagai umat Rasulullah kalau tidak boleh mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Ya. Karena itulah, semoga ini yang paling pendek surat Al-Kautsar ini, surat terpendek dengan 3 ayat itu yang siapapun insya Allah paling pertama dihafal itu adalah surat Al-Kautsar dan Al-Ikhlas, dan itu adalah perintah yang sangat penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani akahual abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Bagaimana tidak? Awal saya sampaikan tadi, nikmat yang tak terhingga, yang tak terlihat berupa kenikmatan beriman, keindahan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa nikmatnya. Apalagi kemudian kalau kemudian dihitung di dalam tubuh kita ini saja, mulai dari rambut terus sampai ke ujung jari kaki, luar biasa, tidak terhitung nilainya karena sangat besarnya. Karena itulah para pendengar sekalian, siapapun yang sudah mampu dan diberi kemampuan, ya jangan berpura-pura tidak mampu, malah kemudian minta kuponnya supaya dapat. Nah, dan ini termasuk adalah pelit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal urusan dunianya sangat royal, bisa melancong ke mancanegara, bahkan mungkin ngapunten umroh berkali-kali, tetapi kemudian korbannya engkau dhisik, ataupun sudah berkorban tapi tidak sebanding, yang kemampuannya adalah 2-3 ekor sapi, dia hanya seekor kambing, ya ini juga masih belum imbang, masih termasuk pelit, hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mencurahkan rahmatnya, barokahnya luar biasa. Nah, inilah menunjukkan pembuktian yang sudah mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dia mencintai hartanya lah lewat penyembelihan hewan kurban ini setiap tahun. Karena itulah para pendengar sekalian, yang diinginkan oleh Allah dari perintah berkorban adalah, saya ulangi lagi, bukan daging, bukan darah, bukan foto keren, ya dengan sapinya yang besar, dengan kambing-kambingnya juga yang gemuk-gemuk,
Tetapi yang paling utama adalah ketakwaan yang nyata. Memang diniatkan sejak awal. Rezeki saya, apa yang diberikan oleh Allah setiap hari, setiap bulan, ya, supaya tidak dikecam oleh Rasulullah, jangan mendekati tempat sholatku, maka dengan keikhlasan kita kumpulkan, kita menabung, supaya setiap tahun 10 Dzulhijjah, makanya itu diberi waktu sampai 3 hari, ya. Kalau belum bisa hari ke-10, ke-11, 12, 13, ya. Nah, sehingga antara perintah untuk menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah perintahkan untuk kepedulian sosial dengan berbagi tadi. Nah, inilah bukti ketaatan mutlak yang dikatakan sambungan daripada puasa yang berhasil la'alakum tatakun adalah juga telah mempersiapkan diri untuk penyembelihan kurban. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kurban bukan tentang apa yang kita potong, apa yang kita sembelih, tetapi apa yang telah kita relakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kurang 3 hari ini ya, kita bisa diberi kemudahan. Bahkan mungkin ada yang sudah menyerahkan ini uang korbannya untuk siap disembelih, ya, dan diawali dulu. Semoga dengan yang pekan yang lalu kami sampaikan adalah berbanyak-banyak 9 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini, banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bertakbir, ya, dan kemudian juga diikuti dengan puasa. Nah, semoga nanti juga ada kemudahan, badan sehat, setidak-tidaknya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya adalah pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Nanti hari Kamis ya kita puasa, niat puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Setidak-tidaknya itu. Kalau juga bisa yang mulai awal, mulai tanggal 1 dan tanggal 8 pun adalah bisa diniatkan puasa. Diniatkan sebagai puasa tarwiyah. Begitu Mbak Mira dan para pendengar sekalian, itulah yang diperintahkan oleh Allah, diinginkannya sebagai perintah berkurban di bulan Dzulhijjah ini tepatnya. Dan itu tepatnya memang tidak sembarangan setiap kita menyembelih, itu termasuk ini ya, untuk syukuran biasa. Bahkan kalau pas setelah tanggal 9 itu Mbak, kita berbuka, makan-makan dulu. Nah, itu bukan termasuk ya dinilai sebagai kurban. Jadi itu masih syukuran biasa. Ya, jadi yang dinilai berkorban berbagi ya menyembelihnya setelah sholat Id begitu. Ya, baik. Ustazah, saya ke pendengar pertama, tadi sempat ada yang telepon tapi terputus, monggo bisa dicoba lagi, kita buka sesi tanya jawab untuk pendengar Pro 1 yang mau bergabung di 495850 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas Faris. Langsung aja pertanyaannya Langsung Mbak Mira. pertanyaannya, monggo. Iya, ini gini, kan
kadang orang itu suka kebalik-balik ya, kan ikut sholat Idul Adha tapi nggak puasa, dan bahkan ikut puasa tapi nggak ikut sholat. Itu gimana ya? Kan kadang saya sendiri juga ngalami Mbak Mira. Kadang saya niat puasa tapi kadang ada halangan nggak ikut sholat karena entah ya karena kondisi saya kan tunanetra ya Mbak ya. Itu kadang perlu minta tolong minta antar saudara, namun saudara banyak sekali yang nggak bisa. Mereka punya kesibukannya masing-masing. Jadi saya kemarin sampai curhat sama om saya, katanya om saya gini, memang yang kuasa lah ngerti ya gitu. Itu gimana? Apa bener atau gimana? Mohon minta pendapatnya. Gimana tersuun Mbak Mira? Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faris. Itulah yang difirmankan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, sudah saya niat puasa ini 9 Dzulhijjah, pingin pagi-pagi besoknya untuk sholat id. Nah, tetapi apa daya, pokoknya sudah niat punya. Cuma saja karena nggak ada yang antar, bahkan mungkin gojeknya pun nggak datang-datang, mungkin gojeknya sudah ikut sholat id juga, ya. Maka ya saya katakan tetap niatnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi untuk menyikapi ini supaya ditunggal, waduh saya sudah sekian tahun kok nggak ikut sholat id, ya. Bagaimana persiapannya? Mungkin pesan Grab-nya sudah dipersiapkan, ya. Tapi pada hakikatnya ya tidak termasuk dosa Pak Faris, ya. Adalah niat panjenengan sudah ingin sholat id dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang bukan sholat idnya itu tidak wajib yang kalau tidak mengerjakan dosa, tidak. Yang tidak mengerjakan dosa itu kalau tidak sholat subuhnya itu. Yang wajib subuh itu ya, Ustaz. Iya. Nanti ada yang menyiapkan korban nanti jadi panitia ini. Loh, sholat subuh menyiapkan mic. Wah ini ya. Maka buru uceng kalangan delek itu istilahnya. Tahu istilahnya Mbak? Golek sing cilik, sing gede hilang. Ya, oke. Baik, kita buka sesi tanya jawab yang lain pendengar Pro 1. Selain Mas Faris, ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hashim di Sampang ini. Ya, assalamualaikum kada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, bahwa malam takbiran hari raya Idul Adha, mereka takbiran semalam. Sebagian orang mengadakan asrar kata Prabowo enggak, dan ketika malam hari raya Idul Adha itu, kenapa? Baca asrar, kalau asrul anam biasanya kata takbiran. Sebagian orang baca asrar kalau semacam apa ya baca asrar. Ada yang takbiran, ada yang enggak gitu, tak Pak? Ya ada tapi di belakangnya asrafal, apakah boleh apa enggak? Okay. Kalau di mana hadis ada. Ya, betul saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hashim. Terima kasih. Gimana Mbak? Ya, kalau sependengaran saya ya, karena terputus-putus, mungkin ada beberapa masjid atau mungkin musola atau langgar ya yang takbiran pada saat malam Idul Adha, ada yang tidak, itu bagaimana gitu. Mudah-mudahan benar ini pertanyaannya Pak Hashim, karena mohon maaf Pak Hashim sebelumnya karena ya saya berusaha untuk takbiran gak gitu ya. Ya, saya berusaha mendengar tapi kok kayaknya kan putus-putus gitu. Ya, pokoknya ini makanya kalau di Indonesia makan bulan besar ya, itu adalah rioyo besar, itu luar biasa, karena kita diperintahkan untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid itu sampai
3 hari. Kalau sholat Id kan pada sebelum sholat itu saja selesai sudah. Tapi kalau Idul Adha ini memang terus menerus sampai 4 hari. Bahkan setiap usai sholat itu pasti sampai hari tasyrik itu kita bertakbir begitu Pak. Ya, kalau mungkin yang tidak melakukan mungkin tidak dikeraskan, tidak pakai mic, atau memang kadang ada yang imamnya lali, lupa. Oh iya, jamaah sudah buyar, tidak takbir. Ya, tapi istilahnya ya berkurang nilainya. Sekali lagi istilahnya tidak termasuk dosa, tapi ya kurang tadi ghirahnya, semangatnya itu loh kurang ya. Jadi powernya kurang ya, Allah nanti memberikannya ya tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Ngapain Pak Hasim? Ya, satu lagi penelpon yang lain sebelum saya bacakan WA yang sudah mulai banyak yang masuk ini. Assalamualaikum. Bukan itu. Oh, bukan itu. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Kalau ada hari raya Idul Adha, ada yang asraqol. Ya. Asraqol baca selawatan itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ya, ada yang asraqol ya kalau di malam hari raya Idul Adha ada orang yang asraqol baca selawatan itu. Selawatan, Oh iya, apakah boleh Pak enggak? Oh, iya. Selain takbiran itu kan paham ya, kan Ustaz takbiran ya? Tuhan itu. Iya. Iya. Itu kan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi pada hakikatnya yang dituntunkan ya bertakbiran itu adalah yang paling utama adalah bertakbiran itu. Jadi yang untuk bersolawatnya tidak dijadikan satu dengan takbiran itu Pak. Tapi ada yang ditambahi pada hakikatnya itu tidak konteksnya tidak sama dengan bertakbiran. Makanya itu ada yang tidak menggunakan karena memang tidak ada perintahnya dengan bahasanya itu serakalan itu. Hanya bertakbiran saja yang sampai yang ada takbir yang panjang, ada yang takbir yang pendek begitu. Ya, gitu Pak. Baik. Ya. Mohon maaf ya Pak Hasim, saya tidak bisa mendengar. Jadi kalau yang tidak ada jangan ditambah-tambahi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat sekali Pak Rahman. Semangat nyembelih. Alhamdulillah. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Kadang kangen dengan Mbak Mira nggak bisa nelpon. Alhamdulillah ada yang kangen sama saya. Iya. Daripada nggak ada sama sekali ya. Gimana Pak? Mau nanya apa ini? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mungkin ini nanti sudah ditangkap tapi berhubung saya terlambat mungkin saya nggak tahu. Begini saja, kalau takbiran hari Idul Adha itu adalah 4 sampai 5 hari katanya dimulai. Kalau sekarang ini kan sholatnya Idul Adha katanya loh hari Jumat. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang yang dimulai takbiran itu mulai subuh Kamis pagi itu. Itu apakah diperbolehkan? Ada orang yang takbir setelah sholat subuh wiritan itu buat wiritan tapi tidak selalu banyak ya. Hanya 4 kali Pak, 3 kali itu di hari Kamis setelah sholat subuh. Yang kedua, itu kan hari Idul Adha sampai 4 hari atau 3 hari. Nah, kalau hari raya Idul Fitri itu apakah boleh Ustaz? Sampai seperti Idul Adha itu. Karena kemarin itu ada orang ketika ada orang yang ngimami sholat lohor waktu Idul Fitri, setelah ngimami itu kok takbir. Lalu saya ragu-ragu akhirnya saya nggak ikut wiritan keluar karena apa? Kok nggak ada keterangannya kalau setelah hari Idul Fitri sholat lohor diberi takbir seperti sholat Idul Adha. Itu bagaimana di antara
sholat Idul Adha dan Idul Fitri tentang takbirannya. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Pak. Lalu mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau Idul Adha-nya tanggal 10, maka malamnya tanggal 10, bukan Kamis pagi. Kamis pagi masih puasa. Ya. Jadi yang diperintahkan adalah begitu malam Dzulhijjah itu malamnya masih bisa. Jadi kalau masih Kamis pagi subuh belum waktunya istilahnya takbiran. Dan itu hanya 4 hari loh Pak ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 saja sampai tanggal 9 Juni saja. Ya, Senin sampai Senin Isya itu. Ya, tasyrik itu. Sedangkan yang Idul Fitri ya memang perintahnya hanya pada malam Idul Fitri sampai sholat Id selesai. Nah, selesainya sholat itu tuh maksudnya kan kemudian pas khotbah. Lah khotbah ini kan memang kaitannya masih rangkaian sholat Id. Yang memang imam bertakbir, bertasbih, bertakmid di saat khutbahnya itu ya sampai di situ saja. Tapi setelah selesai sholat Id dan khutbah ya kan lain memang kalau khutbah Jumat sebelum sholat Jumat baru kemudian sholat Jumat. Tetapi kalau sholat Id kan memang sholat Id dulu baru kemudian khutbah, dan rangkaian khutbahnya itu pasti ada kalimat-kalimat takbir, tasbih, dan tahmid. Ya, maka setelah sholat keluar dari lapangan, jalan pulang ini ya tidak boleh takbiran. Takbirannya kapan? Ya sebelum sampai di tanah lapang dengan berjalan itu kita bertakbir begitu. Ya Pak, jadi tidak boleh pulang sholat Idul Fitri. Ya, saya katakan sholat Idul Fitri takbiran. Tapi kalau besok setelah sholat Idul Adha pulangnya boleh, apalagi sambil menunggu penyembelihan hewan kurban. Ya, di saat penyembelihan hewan kurban pun setelah diniatkan untuk siapa, ya satu keluarga, maka itu dengan diikuti terutama yang menyembelih, yang kalau tidak menyembelih sendiri ikut bertakbir, bertasbih, bertahmid. Begitu, ya Pak Rahman. Ya, ini ada Bu Wariah Molaman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bu Wariah ya namanya ya. Baik. Oh, Bu Wariah. Silakan Bu Wariah. Kalau itu niat puasa mulai awal dulu, tapi siang itu kayak ditusuk-tusuk gitu, dan perut punol kayak sampai ke belakang. Tapi saya gini, ya Allah, mendatangkan amalan yang seperti Allah, kalau saya Allah, kalau ngeten. Tapi kalau ini kenapa ujian, apa memang cobaan dustakan, apa aja dicabut dosa-dosa kula. Matur nuwun Ustaz. Ya, jadi Bu Wariah, halo Bu Wariah. Bu, jadi Ibu udah niat dari awal puasanya, cuman ada kayaknya menurut saya itu ke belakang sampai akhir. Apa Bu? Gimana Bu? Sampai kayaknya ditusuk-tusuk gitu loh Bu. Sakitnya? Iya, tapi kalau saya terus berusaha puasa. Apakah itu memang saya dijangkit ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oh, ya. Sakit ya kalau puasa? Katanya sampai ditusuk-tusuk. Begini Bu, niatnya kepingin temenan sampai saya ingin 10 Dzulhijjah ini seperbanyak ibadah, salah satunya adalah puasa. Tapi kalau memang kaitannya dengan fisiknya tidak menyanggupi, ya jangan dipaksakan. Kalau misal sampai semaput, sampai melilit-lilit. Nah, tetapi kalau keinginan kuat, maka ya minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah puasa saya ini malah menjadi penyembuh
jangan malah menjadi sakit. Lah itu disikapi dengan pas sahur minum obat lambung ya. Apa yang biasa entah itu ada yang Promak Mbak ya, ada yang antasida ya, termasuk nanti kalau mau berbuka begitu, semoga tidak melilit-lilit, jadi sahurnya juga yang cukup untuk stok seharian itu. Baik, Begitu Bu Ustazah. Waria. Oke, ini ada banyak sekali yang gabung lewat WA. Mudah-mudahan Ustazah saya bisa bacakan satu persatu. Mohon maaf untuk penelpon yang sudah ikut gabung ya. Saya bacakan dulu untuk WA-nya biar saya nggak punya utang ini. Yang pertama, Ustazah mohon tanya, bagi si kurban selain melakukan niat, apa ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan? Monggo dijawab singkat Ustazah. Oh ya, tidak ada yang singkat-singkat, adalah sesuai konteksnya saja, artinya bahwa jangan potong rambut, jangan potong kuku, dan itu adalah selama ini kajiannya adalah pada hewan kurbannya, bukan kepada orangnya. Ada yang menyikapi bahwa itu yang tidak boleh potong rambut, kuku dan sebagainya itu adalah kita pemotongnya. Tapi kaitannya dengan hewan korban itu adalah hewannya yang tidak boleh dipotong kukunya, potong rambutnya. Itu bisa secara psikologis dalam membuat hewannya, dia mengatakan itu stres. Jadi kok takut kenapa dipotong-potong seperti itu. Jadi tidak usah dipotong-potong. Ya itu aja. Oke, kemudian Ustazah bagaimana kalau kita sudah punya niat mau kurban, misalnya kurang 1 bulan itu, apakah termasuk nazar misalnya lagi untuk tahun depan, untuk si A atau untuk si B? Oh, bukan. Kalau korban berbeda dengan nadar, ya. Jadi memang ini saya kurbankan tahun ini, saya berkorban. Kalau nadar itu biasanya, insya Allah nanti kalau anak saya ini diterima di perguruan tinggi, saya akan potong. Dan itu yang tidak sama kalau kemudian melaksanaannya potongnya dengan Dzul Kurban, berarti itu niatnya bukan kurban, niatnya nadar, gitu. Oke, kemudian Ustazah, sungguh telah banyak nikmat yang diberikan ya, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Masih banyak umat yang membutuhkan daging kurban dan banyak juga umat Islam yang mampu nampak tidak seimbang begitu ya Ustazah. Kenapa yang berkurban sedikit? Berarti kan masih jauh dengan Allah. Ini bagaimana menurut Ustazah? Ya, bagaimananya itu dia kembali kepada dirinya masing-masing. Tadi makanya saya sampaikan, Dini mampu tapi tidak mau berkorban. Lah kan diancam oleh Rasulullah, ya wis aja cedek-cedek mrene. Kowe medit ngono kok. Lah karena sudah diberi nikmat yang banyak tetapi tidak mau, ya. Padahal itu mangkana lahu saatun, ya. Padahal diberi saatnya sudah banyak, kelapangan hartanya, ya. Maka ya itu tadi, tidak boleh mendekat tempat sholatnya. Karena itulah setiap diri ini harus paham. Jadi tidak hanya apal ina atau ina itu, surat Al-Kautsar, tapi yang memang harus diamalkan. Jadi caranya adalah insya Allah bagi yang biasa-biasa ya nabung, insya Allah bisa. Saya sendiri pun harus menabung ya supaya bisa medok. Kok medok apa Mbak? Ngambil pas itu kurban ini. Baik. Kemudian ini Bu Iva di Sengkaling, fadilah puasa tarwiyah itu apa? Mengapa sebelum berangkat sholat Idul Adha itu tidak boleh makan dan minum dulu? Ada ketentuannya enggak? Ya, jadi itu adalah persiapan ya, fadilah dari tarwiyah ini adalah termasuk rangkaian yang memperbanyak ibadah di bulan awal bulan Dzulhijjah tadi. Ya, tapi memang kalau yang dosanya 1 tahun yang lalu saya sadarkan yang pas tanggal 9-nya. Tapi kalau yang 8-nya ini adalah sebagai rangkaian untuk memperbanyak amal ibadah, dan itulah memang orang-orang yang sedang berhaji ini yang saat di Mina itu adalah
untuk banyak-banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 9 awal ini juga banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan puasa itu, maka semoga insyaallah akan terampuni dosa-dosa kita. Satunya tadi apa, Mbak? Fadilah tarwiyah sudah ya Ustazah? Ya. Fadilah Satunya? nggak sarapan. Nggak Oh boleh ya, tidak sarapan dulu karena memang harus penyembelihan dulu ya supaya masih terhitung pengorbanan kita tadi supaya menjadi lebih tuntas, lebih sempurna. Jadi masih ngempetnya belum. Lain dengan Idul Fitri, begitu itu adalah hari yang bahagia, bersyukur, langsung sebelum sholat Id malah disunahkan membatalkan istilahnya untuk bisa minum setidak-tidaknya atau makanan kecil begitu. Ya. Nah, Bu Iva lanjut lagi nih, Ustazah katanya kan kalau Ayyamul Bid tanggal 13 ya. Kalau pas nanti kan nggak boleh, itu gimana? Oh ya, yang tanggal 10, 11, tanggal 9-nya yang hilang, jadi mundur ke kita 3 harinya. Ya, Ayyamul Bidnya jadi 10, 11, 12 Juni. Jadi 14, 15, 16. Ya, begitu. Baik. Ya, ini terakhir ya. Kalau tahun-tahun lalu sudah kurban atas nama sendiri, apakah boleh kurban lagi atas nama sendiri? Oh, boleh kurban itu. Ya, malah sangat diperintahkan tadi ya. Dalam artian nama sendiri atau keluarga. Nama sendiri itu kalau betul-betul sudah mampu dan semuanya keluarganya mampu. Kalau kemudian dikeluarkan tidak, satu keluarga tidak berkorban, hanya panjenengan, akan sebaiknya itu yang Rasulullah sampaikan adalah lebih baik satu korban untuk disebutkan atas nama kepala keluarga. Jadi semuanya dapat. Gitu ya. Nah, itulah untuk mengikis keegoan. Bapak, aku korban dewe kok, jangan. Apalagi ini satu rumah, sebaiknya adalah satu rumah. Bahkan yang tidak satu rumah tapi masih ikut dalam keluarga besar, ya misalnya saudaranya 2, 3, ya tapi disebutkan atas nama ayahnya, ya maka itu semuanya akan mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya, sampun Ustazah. Alhamdulillah. Sudah sekalian ditutup, monggo silakan. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pecinta Motor Pagi RRI Malang di mana saja berada. Sekali lagi dengan semangat setiap tahun kita upayakan dimampukan oleh Allah berkorban ya dengan penyembelihan ini. Karena tuntunannya adalah tidak selalu harus satu kalau itu memang betul-betul mampu, tapi dengan seluruh keluarga itu akan juga menjadi kebaikan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kefakiran ilmu, tetapi semoga saja dengan sharing ini kita akan lebih paham dan akan lebih bersemangat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maisaroh ya. Dan mohon maaf untuk beberapa penanya yang belum sempat saya terima mungkin teleponnya atau mungkin belum sempat saya bacakan WA-nya karena memang keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ustazah Maisaroh pagi hari ini mampu membuka kita semua, membuka hati kita untuk menggerakkan jiwa kita dan juga menuntun langkah kita ya agar lebih ikhlas dalam berkurban, bukan hanya dengan hewan tetapi juga dengan ego, keserakahan dan cinta dunia yang berlebihan.
Ya, terima kasih Ustadzah Maisarah untuk ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang telah setia bersama kami, termasuk yang sudah mengirimkan pertanyaan yang luar biasa. Saya Miranti Rizky pamit undur diri di acara Tausiah Mutiara Pagi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.